Kalau seandainya kalian berkeberatan dengan keberadaan kami, gugatlah kami di pengadilan. Ada penumpang-penumpang usahawan yang ingin bersama-sama masuk di lokasi ini dengan menumpang kepada lokasi sport center. Yang Mami minta itu gimana? Tolonglah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat kami. Nah, jangan nanti hanya jadi slogan Indonesia tanah air beta. Tanah masyarakat tidak punya, air pun beli. Bagaimana menuju Indonesia adil dan makmur? Yang luar dari PTP ada itu parit dalam, kemari itu ditanam PTP semua. Kalau yang sana enggak, bagian petani yang dibagi. Saya ingin mengetahui di mana letak lokasi titik pematangan lahan tahun 2020. Penegak hukum khususnya Kapolda kan, kalau ini sudah ditangani pihak Poldasu, minta ini tolong tuh ditelusuri. Yang saudara, meskipun pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengklaim bahwasannya mereka memiliki sertifikat atas 300 hektar lahan di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang untuk pembangunan sport center. Namun sampai sekarang pembangunan fisik dari sport center belum juga terrealisasi. Bahkan saat ini di dalam kawasan yang akan dibangun sport center masih terdapat kelompok tani yang mengklaim ada hak mereka sekitar 75 hektar dari 300 hektar yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan kami juga menerima informasi tentang adanya penyelewengan dana pematangan lahan untuk pembangunan sport center di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Benarkah penyelewengan dana untuk pematangan lahan sport center telah terjadi, dan mengapa masih ada kelompok tani yang masih bertahan di lahan yang akan dibangun sport center? Saya Prasetyo akan merangkumnya dalam eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, saat ini kami sedang berada di lokasi yang masih menjadi sengketa antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan kelompok tani sejahtera Deli Bersatu. Pemprov Sumatera Utara masih mengklaim bahwasannya 300 hektar termasuk lokasi yang saat ini kami berada masih milik dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan kelompok tani mengaku 75 hektar dari 300 hektar yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan hak dari mereka. Seperti apa kasus ini? Kita akan mencari fakta dan menjumpai kelompok tani di sini. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak Pahala, apa kabar? Selamat siang Bang, selamat siang. Sehat Bang, sehat. Prasetyo Pak dari program eksklusif Aktual Channel. Oh iya, sudah kenal Bang. Ibu Mami, nama asli siapa? Jumiem, Pak. Jumiem. Ya. Tapi di sini dikenal dengan nama Mami. Mami. Ibu kelompok tani juga. Bu Rosalina dan juga di belakang Roslina Bu ya, dan juga Ibu Mesti Tinambunan. Mestina ya Bu ya. Iya. Baik, kita bisa ngobrol Pak ya di sini Boleh, agak inginnya. Boleh. Pak, jadi kita mendapat informasi Ya, masih terjadi konflik perebutan lahan perselisihan ya. di mana pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih mengklaim sekitar 300 hektar adalah milik mereka dan juga akan dibangun sport center. Sedangkan kelompok tani sejahtera Deli Bersatu mengklaim ada 75 hektar. Yang saat ini Pak ya, yang kita yang berada di sini lokasinya, ini adalah milik kelompok tani. Seperti apa sebenarnya ceritanya Pak Pahala? Jadi begini, saya bersama teman-teman terutama ini Mamik ya, yang sudah berada lebih 20 tahun di tempat ini. Baik. Bahkan masih ada rumahnya. Anak tertuanya Lahir lahir di sini. Sehingga ini menjadi sebuah keyakinan bagi kami kelompok tani, mendirikan kelompok tani ini, bahwa tanah ini adalah tanah negara yang terlantar. Nah, itu awalnya. Lalu pada tahun 2017 ya, Iya, Pak. kami mulai menggalang masyarakat untuk membangun kelompok tani di tempat ini. Dan 2019 kami mencecahkannya dengan akte notaris dan kami melaporkannya ke Kesbang karena harus ada Kesbang baru ada keluar surat dari Depkumham.
Ya. Karena ada juga surat dari Dekumhamnya. Baik. Nah, dan kami mendapat surat juga peta dari Badan Pertanahan, tapi dalam bentuk fotokopi, aslinya dibawa, entah siapa yang bawa waktu itu, begitulah di sini ribut-ribut, tapi kami mendapatkan fotokopinya. Iya, Pak. Nah, itulah awalnya kami membangun di sini, dan 2019 kami cecahkanlah aktenya kepengurusan, kalau nggak salah bulan Februari ya. Pada tahun 2022 terjadi pergantian pengurus, juga sudah kami aktekan. Nah, dan dicatatkan di Kemenkumham. Baik, sebelum kita lanjut Pak Pahala, kita ingin tahu karena disebutkan oleh Pak Pahala, Mami adalah kelahiran di sini, Ya. Mami ya, asli ya. Tahun Ya. berapa lahir di sini, Mami? Tahun 80. Tahun 80? Tahun 80. Memang lahir di Desa Sena Di ini. Desa Sena ini. Ya. Bapaknya Ya. pensiunan di Bapak sini. saya pun kerja di perkebunan PT PN 2. Pensiun. Sekarang udah pensiun. Ya. Benar tidak ini HGU atau kawasan apa ini dulunya, Mami? Seperti apa? Ya kalau dulu cerita dari orang tua saya ya, dulu ini jati-jati kan gitu. Baik. Saya di sini mulai tahun 2000 udah berladang di sini bersama bapak saya kan gitu. Ya. Setelah untuk jalan ke bandara ini, ya sampai sekarang ini saya masih di sini gitu. Baik. Dan banyak juga mafia-mafia yang datang untuk memperebutkan ini lahan kami. Artinya ini adalah warisan dari orang tua Mami. Tanah yang saat ini Mami tempati Iya. di sini. Saat itu orang tua Mami mendapatkan tanah ini beli atau seperti apa, Mami? Ya menggarap dia Pak karena tanah ini yang terlantar. Ya, Pak Pahala, seperti apa sebenarnya Pak Pahala? Sudah disampaikan oleh Mami di sini dulunya adalah jati-jati dan saat ini diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwasannya tanah ini adalah ex HGU. Ya, jadi pada awal kami membangun kelompok tani, mengumpulkan kawan-kawan, kami menemukan fotokopi surat-surat satu bundel. Setelah kami teliti, kami pelajari, ternyata tanah ini tahun 65 sudah menjadi tanah negara. Tahun 65. 1965. Ada surat, 1965. ada nomor suratnya, tapi sampai sekarang kami tidak menemukan suratnya ini. Saya yakin paling tidak pengadilan punya surat ini. Ada fotokopinya, Pak Ada, Pahala ya? ada nomor suratnya. Baik. Nah, diperkuat lagi dengan surat tahun 75. Iya. Artinya sejak tahun 65 kurang lebih 700 hektar. Saya persisnya nanti bisa saya kasih tahu karena ada sama kami fotokopinya. Iya. Tanah ini bukan tanah HGU. Bukan tanah HGU PTP 2. Ini tanah negara yang terlantar sejak tahun 65. Dan di SK 10 kami melihat, membaca bahwa PTPN 2 telah kurang lebih 11 kali melakukan permohonan kepada BPN Pusat untuk mendapatkan HGU. Dan sampai hari ini sepengetahuan kami tidak dikeluarkan oleh BPN. 11 kali Pusat. sudah bermohon tapi Ya. tidak dikabulkan. Ya, ya. 11 Baik. plus 10 kali itulah kurang lebih lah. Di situ nanti kita bisa hitung. Nah, Baik. dan sampai sekarang BPN Pusat tidak mengeluarkan HGU-nya ini. Ya. Dan ini tidak pernah menjadi HGU sejak tahun 65. Ya. Nah, itu membuat keyakinan kami bahwasanya kami mengerjakan tanah negara yang terlantar. Ya. Nah, lalu awalnya kami mendapat fotokopi surat memang dari desa. Kami Ya. berhak mengelola ini 29,9 hektar kurang lebih. Hampir 30 Hampir hektar, 30. Pak Pahala. Baik. Tetapi karena kami setelah menemukan surat itu, ini tanah terlantar, anggota semakin banyak, kami memperluas. Dan hari ini kurang lebih 75 hektar. Baik. Nah, itulah awalnya kami terus bekerja membangun kelompok tani di tempat ini dan mencecahkannya tahun 2019. Lahan seluas 75 hektar ini sudah tahu Pak ya batasannya? Sudah tahu. Sudah ada ukurannya? Sudah pernah pakai apa mengukur ya Pak Pahala? Sebahagian pakai alat manual, tapi umumnya pakai manual. Sebagian ada kami bayar kemarin tenol. Dan itu memang tahu milik siapa dan siapa saat ini yang mengusahi lahan tersebut ya? Tahu. Ada yang mau nama-namanya ada karena Nama-namanya ada. administrasi. Baik. Ya. Tapi kalau diklaim oleh pihak pemerintah ini adalah milik Pemprov. Ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Jadi begini ya. pihak petani? Kalau mengklaim ini sebelum Pemprov ada yang namanya Nanang CS. Baik. Nanang dan kawan-kawan kurang lebih 55 orang mengklaim
87 hektar. Ya. Nah, ketika PTPN 2 menjual lahan ini yang katanya kurang lebih 300 hektar untuk sport center, PTPN 2 menjual kepada Pemprov Su, Nanang merasa berkeberatan. Ini yang kami dapat informasinya, karena dia merasa memiliki tanah ini. Walau setahu kami dari dulu tidak ada yang mengerjakan tanah ini, Baik. siapapun orangnya, karena cuma kami di sini. Ya, betul itu. Cuman dia mengklaim, Nanang mengklaim bahwasanya dia memiliki tanah ini dan mengurus surat, keluarlah surat dari Mari bahwasanya Nanang CS memiliki 74 hektar. Karena PTPN 2 menjual lahan ini 300 hektar kepada Pemprov Su, termasuk Nanang merasa lahan dia, Nanang menggugat PTP 2. Tahun Kira tahun 2020. 20, baik. 20 kalau saya nggak salah, atau Ya, gitulah. 2019, gitulah. Tahun 2020-an. Sampai di tingkat Mahkamah Agung, kasasi, PK, Ya. Nanang menang Baik. atas 87 hektar. Tetapi bersamaan informasi yang kami dapat, Ya. bersamaan dengan proses itu, PTPN 2 juga menggugat. Ada serangan balik. Baik. Nah, menurut gugatan yang nomor tahun 52 itu, PTPN menang. Dan tanah ini dalam putusannya dikembalikan kepada negara. Kami bingung. Bukan punya PTPN, Bukan tapi punya PTPN. dikembalikan Kok ke kembali negara. kepada negara? Kalau PTPN 2 yang menyerahkan, menjual, tentu kembali kepada PTPN 2. Baik. Padahal PTP menang. PTP menang, tapi kembali kepada negara. Ini kan juga menjadi timbul dugaan kuat. Ini banyak who the man behind of the gun. Ya. Artinya mafia-mafia. Ada yang berkeinginan dengan mengabaikan hak-hak masyarakat di Sudah sini. dikondisikan kemungkinan Pak Pahala ya? Maksudnya dikondisikan? Sudah ada yang mengkondisikan situasi ini. Kira-kira seperti itu. Bahkan kami mendapat informasi yang akurat, sertifikat hak pakai dikeluarkan oleh BPN Deli Serdang, nomor 1 dan nomor 2 dan seterusnya, tetapi kemudian sertifikat hak pakai itu dibatalkan oleh juga BPN Deli Serdang. Baik. Ini juga perlu diusut. Jadi semua ini kan masih informasi dan saya sudah baca. Sudah ada putusan yang Bapak baca Sudah ya? saya baca, tapi saya tidak bisa mendapatkannya. Putusan-putusan dalam putusan saya baca, oh begini. 55 orang, Nanang dan kawan-kawan harus mengembalikan tanah ini kepada Pemprov, kepada negara dalam keadaan kosong. Tapi yang mereka gugat adalah bukan tanah yang ditempati oleh kelompok Tani Deli Bersatu ini Pak ya? Yang digugat oleh Nanang CS? Termasuk juga. Termasuk. Nah, artinya bahwa Nanang di kemudian hari, Baik. menurut yang kami pahami, terbukti bersama kepala desa, aparat desa, memalsukan surat dasar yang dipakai sampai menerbitkan surat dari Mari. Ya. Karena secara pidana, Nanang bersama kepala desa telah menjalani hukumannya atas gugatan pidana Ya. dari PTPN 2. Ya. Nah, perdatanya ini bukan milik PTP, milik negara toh, Ya. putusan Tun, dan pidananya Nanang juga tidak memiliki ini. Ya. Jadi Ini rancu Pak ya? ya, Jadi rancu. Ya? inilah permainan mafia selama ini. Jadi saya sangat terhenyuh dengan sikap dari Pak Jokowi yang menindak, katakanlah menindak atau mengganti Pak Sofyan Jalil. Karena sertifikat lebih gampang keluar kepada orang-orang yang dalam tanda petik punya nilai lebih daripada seperti kami-kami ini Punya duit Pak ya? yang bertaruh, ya kira-kira gitu. Tapi semua ini sebuah tanggapan sketsa atas sketsa yang terjadi di masyarakat. Kira-kira gitu, Bang. Ya, baik. Ini pemerintahan masih terus untuk Ya. mengejar pembangunan dari sport center. Ya. Tapi kan masyarakat tidak mau untuk Ya. dipindahkan. Nah, Apakah ada negosiasi yang diusahakan oleh pemerintah provinsi kepada kelompok tani? Apakah dengan ganti rugi Ya. atau pemindahan ke lahan yang lain atau seperti apa, Pak Pahala? pernah 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu, Ya. kami didatangi oleh pihak bagian hukum PTPN 2 yang datang bersama-sama BPN Provinsi dan bersama-sama Pemprov Su yang diwakili oleh Dispora.
Ya. ke lokasi ini. 21. Jadi saya katakan, kalau seandainya kalian berkeberatan dengan keberadaan kami, gugatlah kami di pengadilan. Kalian yang menggugat. Tapi sampai hari ini kami tidak digugat. Karena kami berkeyakinan tanah ini tanah terlantar sesuai surat yang kami katakan tadi tahun 65. Dan menurut surat mereka bahwa mereka bertransaksi pada tahun 2020 kalau saya nggak salah. Sementara kami sudah di sini tahun 2017. Udah rame di sini tahun 2017. Baik. Pak Pahala, disebutkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ada 300 hektar Ya. yang mereka klaim. Ya. Termasuk di dalamnya adalah 70 hektar, Ya. 75 hektar milik Nanang. bukan milik Milik dari kelompok tani. Ya. Apakah mereka sudah menunjukkan koordinat mereka di mana? Belum. Belum. Dan pada beberapa waktu yang lalu, tempat ini terkesan, beberapa tahun lalu, terkesan diintimidasi. Seperti apa, Pak? Pihak desa masuk, terkesan ya, Ya. pihak kepolisian masuk, Antara pihak Brigif 7 masuk. Tentara. Masuk ya? Baik. Sampai saya buat surat ke Panglima. Ya. Karena saya merasa bahwa Brigif 7 bukan merupakan Forkominda. Saya menyurati Panglima, saya minta bertemu waktu itu. Akhirnya DPR mencoba memfasilitasi pertemuan, tapi sampai sekarang tidak terjadi pertemuan itu antara kita dengan pihak-pihak yang mengklaim tanah ini. Mau melakukan apa mereka masuk ke kawasan ini, Pak Pahala? Menyatakan bahwa ini lahan untuk sport center. Untuk lahan untuk sport center 300 hektar. Kami waktu itu menolak. Dengan kata lain, mereka menggunakan jasa aparat penegak hukum untuk mengusir kelompok tani. Kami tidak tahu persis, tapi waktu itu pihak kepolisian datang, pihak TNI datang, Sudah sempat ada intimidasi atau teror? PP datang. ya, Satpol PP juga? datang. Ada teror atau intimidasi, Jelaskan saja. Mami? Mereka berbahasa sama anggota-anggota yang lain. Ini memang mau dipakai untuk sport center, kan Baik. itu. Mau diperjuangkan apapun pasti tetap diambil sama negara, alasan mereka kan itu. Ya. Dan saya pun nggak tahu. Saya telepon Pak Pahala Napitupulu, dia yang menyelesaikannya. Artinya Bang, Baik. suka atau tidak, tempat ini harus dikosongkan. Bagi saya itu sebuah intimidasi. Tanpa proses hukum toh. Baik. Tidak ada penghormatan terhadap kita sebagai orang lebih dahulu di sini. Lalu beberapa waktu kemudian, beberapa 2 bulan kemudian, mereka menawarkan ganti rugi dan BPN menerbitkan surat-surat untuk menerima ganti rugi itu. Ya. Ada fotokopi sifat? Ada Pak. Sianu sekian, Ya, ada sianu itu. sekian. Dan sebahagian masyarakat kelompok anggota kami 8 orang ya Iya Pak. menerima karena merasa ketakutan. Baik. Yang akhirnya kami anggap anggota itu tidak komit dengan perjuangan kelompok tani, maka anggota itu diberhentikan. Baik, artinya kalau Pak Pahala mengatakan ada kemungkinan mereka takut, berarti kemungkinan ada intimidasi atau teror sebelumnya, Pak Pahala? Ya itulah tafsirnya seperti apa. Karena melihat ya ini Bang kan orang-orang yang katakan rendah pendidikan. Atau angkanya menggiurkan tawaran dari pemerintah? Enggak. Kalau angka tidak ada Berapa menunjukkan tawaran dari pemerintah ketika itu? pohon sama kalau rumah aja Pak tidak sesuai pokoknya. Berapa, Mami, ditawarkan? Tempatnya kayak gini cuma 10 juta. 10 juta. Itu sudah termasuk bangunan sama pepohonan yang ada di Iya, lokasi dan juga tanah. 10 juta. Tanah tidak. tidak termasuk Karena katanya tanah negara, bangunan aja. Tanah negara, tanah artinya- mereka. Ya, yang tidak sudah mereka dibayarkan beli. tanah. Yang mau diganti tanaman saja. Sama Itu per bangunan. orang 10 juta. Enggak. Itu enggak per orang, Bervariasi. itu yang ada rumahnya Paling tinggi berapa ditawarkan oleh pemerintah? paling tinggi 50 60-an. 60. Itu sudah ada bangunan. Itu sudah ada rumah Sudah ada Pak bangunan. Pahala. Rumah, Rumah Pak Pahala ratusan juta. sendiri. Pak Pahala sempat ditawarkan 60 juta. Ya sekitar. Ya, kira-kira Pak. gitulah. Tapi Kira-kira. Bapak menolak ya? Dan memang bukan. Saya memang tidak mau diganti rugi karena saya merasa secara hukum kami berhak atas tanah ini dan hidup dari lahan ini. Kami kan orang-orang usia pensiun Baik. yang bisa bekerja lagi masih mendapatkan bersama kami berkelompok, nanam padi berkelompok, nanam jagung berkelompok. Baik, tapi pemerintah kan mengatakan sport center merupakan fasilitas untuk masyarakat banyak, Pak Pahala ya. Ya. Tentu itu untuk kepentingan bersama. Ya. Kalau alasan itu yang dipakai, apakah Bapak tidak mau menyerahkan
tanah Bapak yang Bapak miliki saat ini kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Nah, juga harus ada evaluasi. Saya kebetulan orang yang biasa menguji kelayakan, ya kan? Baik. Dan saya sudah nyatakan di Facebook, di IG, kalau ini dikatakan sport center, siapa yang mau datang kemari setelah ini dibangun? Kan pembelinya ini orang yang punya kemampuan daya beli dari Medan. Baik. 1 jam, pulang balik 2 jam. Siapa mau datang kemari di Setiabudi di mana-mana udah bisa olahraga? Tapi Lalu apa maksudnya? Apakah ini sebagai kami jadi menduga? baik. Apakah ini semacam pembahasan untuk menguasai lahan ini? Karena kalau untuk olahraga tidak perlu sampai 300 hektar. Tapi kalau untuk Lalu- event nasional Tidak perlu sampai 300 PON hektar. 2025. Berapa sih kebutuhan lapangan bola? Baik. Berapa kebutuhan ini? Kita kan juga mikir. Lalu ada yang katanya sarana penunjang komersil. Apa itu? Siapa? Ya, plaza. Baik. Ini kan sudah kebutuhan pengusaha, bukan kebutuhan pemerintah lagi. Dan itu rencananya akan dibangun di akan lokasi ini. dibangun perumahan. Sehingga menimbulkan tanda tanya, apa sebenarnya di belakang ini? Bahkan isunya nambah lagi jadi 350 hektar. Di Desa Sena juga. Ya, tapi Baik. persoalannya bukan di situ, Bang. Baik. Kalau memang pemerintah Pemprov Su punya hak secara hukum, silakan. Kami tidak diganti pun kami pergi. Dibayar sesuai dengan patut hukum. Tapi persoalannya hak apa secara hukum yang bisa yang dimiliki pemerintah Pemprov Su atas ini? Itu dulu diselesaikan. Ini kan sudah lama tanah terlantar. Baik. Lalu faktor instrumen penunjang komersil. Ini nanti kan akan banyak ruko, akan ada rumah sakit, akan katanya kalau animasinya Baik. ada mall. Ini kebutuhan pengusaha bukan kebutuhan pemerintah. Kebutuhan pemerintah olahraga cuma berapa hektar sih? Lalu ngambilnya 300 hektar. Seperti terkesan ada penumpang gelap developer untuk menguasai tanah ini. Terkesan, Bang. Baik. Kami pun tak berani menuduh. Tapi dengan penunjang komersil tadi. Ya, Pak Pahala, bagaimana jika pemerintah Provinsi Sumatera Utara memaksa Bapak dan juga kelompok tani lainnya yang ada di sini untuk pindah? Karena ini mendesak pembangunan sport center. Apa langkah yang akan dilakukan? Prinsipnya kita tidak melawan kepada pembangunan. Baik. Tetapi law enforcement harus penegakan hukum. Ini jangan ke era dulu. Kalau ingin klaim saja Tanah Lapang Merdeka. Saya butuh. Tapi kan harus ada proses hukum. Nggak bisa serta-merta begitu saja. Yang sudah pasti kami ngelawan. Karena kami kan punya dasar hukum juga menguasai ini. Nah, apalagi kami menduga kuat terjadi jual beli kepada tanah negara terlantar secara tidak etis secara hukum. Jika ditawarkan ganti rugi yang lebih oleh pemerintah? Nah, begini, itu sampai hari ini kami belum berpikir untuk menerima ganti rugi. Bahkan kami sudah berpikir membangun lokasi ini menjadi lokasi perumahan masyarakat. Dan kami sudah bangun tiang listrik, Bapak-bapak bisa lihat. Baik. Kami sudah bangun jalan, kami sudah datangkan alat berat, kami sudah buat korek parit, bahkan rumah-rumah sudah berdiri. Rumah ibadah, ini kami rencana bangun gereja di depan sana. Baik. Itu Ibadah masjid semua ya? bisa di fasilitas umum. Baik. Kami sudah mulai dan sudah berkeinginan mau tinggal menjadi lokasi pemukiman. Baik. Itu. Pak Pahala dan Mami, Iya, Pak. 75 hektar milik dari kelompok tani sudah ada titiknya. Boleh tunjukkan kepada kami, Pak Pahala? Ada petanya, cuman tak kami bawa. Abang tiba-tiba Kalau datang. titiknya sudah tahu Pak Sudah, Pahala ya, sudah, di sudah. lokasi ya. Bisa Ada. kita ke lokasi Pak Pahala? Boleh. Tunjukkan sedikit. Ya. Jadi saudara, kita akan ditunjukkan oleh Pak Pahala dan juga Mami batas Pak Pahala ya, Ya, batas batas. wilayah Ya. yang memang sudah dikuasai dan diusahakan oleh kelompok tani Sejahtera Deli Bersatu dari tahun berapa Pak Pahala? Dari mengumpulnya kami mulai dari 2017. 2017 hingga Tapi sekarang ya. sebelum itu pun sudah ada orang-orang yang kerja di sini. Tahun 90-an dan 80-an sudah mulai dikuasain. 2000, ya 2000-an lah, 2000. Tahun 2000-an, Bang. Tahun 2000-an secara resmi ya. Ribu reformasi. Berapa? 98 98 ya berarti Ya, ya. ya. Sejak 98 sudah mulai Ya, kelompok mulai, tani ya. di sini ya. Orang-orang sudah mulai mengelola, menggarap gitulah kan. Ke mana kita, Pak? Kiri. Ke kiri ya. Ya, jadi saudara, memang kita berhenti di sini untuk melihat secara langsung titik dari batas areal yang diklaim oleh masyarakat ataupun kelompok tani sekitar 75 hektar. Dan mereka
mengetahui titik-titiknya, tapi kita mengapa berhenti di sini? Karena akses jalan, Pak ya. Ya, Akses jalan memang agak jauh, Pak ya. ya lewat sawah kan. kotor kita. Ini titik yang pertama yang ingin Bapak tunjukkan, batasnya di mana, Pak? Batas di sebelah apa ya? Barat ya. Barat sana ya. Itu batasnya itu ada pohon. Pohon itu lewat lagi. Enggak. Yang Pas. ini. Tapi kalau yang blok 2 sana. Ada berapa blok, Pak? 6 blok ya, 6 blok. Ini yang tempat kita blok berapa? Blok 5. Blok 5. Batas blok 5 sampai di pohon. Ini yang sawit yang Sawit, rendah Pak, ini. ya? Ya. Kalau blok 2 sampai sana yang tinggi. Sampai itu blok ada 2 ya? jalan di situ, ada jalan lagi, jalan PTP dulu. Jalan PTP. Bekas ya. Bekas. Tapi saat ini saya tampak dari sini ada kolam, Pak ya. Ya. Itu kolam masih milik dari kelompok tani juga. Tidak sih, tapi ini dulu ceritanya diambil oleh penambang-penambang Gali. tanpa izin. Ini banyak tempat seperti ini. Banyak. Ini dalam dan ekskavator tidak nampak itu kalau ditaruh di situ. Dalam tuh. Dalam, Pak ya. Udah Dalam, kali. kayak danau. Sejak tahun berapa, Mami? Wah ya kalau tahunnya ya cemana Pak? Bangun tol lah bang. Udah ya. Nah, Itu wilayah barat, Pak ya. kayaknya barat itu matahari. Barat ya. Kalau sisi timurnya Ya, matahari terbit sana. itu sampai mana, Pak? jalan. Jalan besar. Ya, jalan besar. Jalan besar. Ya. Oke, sisi lainnya yang sebelah kanan kita ini Ada tanah siapa katanya kurang tahu. Ada sebelah selatan. Tempatnya sebelah selatan. Ada yang ngerjain lah. Jawi. Tapi itu kan ada gapura, Pak ya. Ada gapura Ya, ya. milik yang akan pertanda dari pintu masuk sport center itu Ya. melewati tidak, Pak? Tidak. Nggak. Tidak. Itu gapura orang apa kemarin? Kami nggak kenal. Tidak kenal. Tapi dulu bukan sudah kelompok dijagoin. tani ya. Ya, tapi Bukan. kalau di belakangnya ini masih punya kita, areal Kesininya kita. kami. Ke sini. Dia hanya yang sedikit itu aja di situ nanam jagung. Artinya- kira-kira 2 hektar. Kalau di depannya ada gapura, 3. punya kelompok tani lewat gapura dari belakangnya lagi, Dari sampingnya. dari sampingnya. Ya. Bahkan tanah kami diambil mereka sedikit. Jalan diambil gapura. Yang untuk pembangunan jalan gapura. Iya. Ya, Itu masih lahan dari masyarakat. Ya, jagung kami di traktor aja waktu itu. Tapi masyarakat sudah setuju. tidak setuju, itu harus diganti. Harus diganti, Pak Nah, ya. tapi tidak untuk pembuatan diganti jalan ya. seperti Ya, betul. Sudah pernah protes? Sudah. Sudah. Tidak pernah. Tidak pernah. Ada Dan respon. Diabaikan aja. Bang. Diabaikan. Ya, ya. Jadi tidak ada usaha untuk berebut kembali, Pak Pahala. Ya harus kembali lah, Harus Bang. kembali ya. Bisa enggak, ya. Baik. Ya. Terakhir, Pak Pahala Ya, Pak. dan juga Mami, apa yang ingin disampaikan terkait dengan konflik yang sedang terjadi Bang. kepada pemerintah, khususnya Ya. yang menggugat dan mengklaim dari Jadi hak begini milik ya. petani? Ya. Jadi begini. Pertama kami meminta sebagai masyarakat jangan lagi pemerintah mengedepankan cara-cara yang terkesan memaksakan Baik. dan mengambil alih tanah petani dengan cara-cara hukum yang tidak pada tempatnya. Artinya memperjualkan belikan tanah, membuat surat ini, membatalkan surat BPN, surat hak pakai, ini kan serba uji coba. Ya. Nah, dari situ kami beranggapan meminta pemerintah jangan melakukan hal-hal seperti itu lagi. Kembalilah kepada cara-cara hukum. Dan kalau pemerintah memaksakan kehendak, sudah pasti kami melawan secara hukum. Baik. Ya, kami melawan secara hukum. Itu harapan kami. Kedua, kami juga mau katakan, kami menduga hak kami ya, Baik. ada penumpang-penumpang usahawan yang ingin bersama-sama masuk di lokasi ini dengan menumpang kepada lokasi sport center. Alasannya, kalau untuk kebutuhan olahraga tidak perlu 300 hektar. Tidak. Cuman ada sarana penunjang komersil, itu yang namanya swalayan, plaza, ruko, perumahan. Itu bukan untuk pemerintah, itu untuk pengusaha. Untuk bisnis, Pak Pahala ya? Hah? Untuk bisnis ya? Bisnis. Lalu bagaimana ganti ruginya ini kepada kami? Kalau kepada negara barangkali secara hukum, kalau demi kepentingan umum barangkali kami yang sebatas ganti rugi tanaman. Tapi kalau untuk kepentingan bisnis kan sudah lain lagi, Bang. Baik. Nah ini jadi kami menduga kuat ada penumpang-penumpang dengan lewat kebijakan. Baik, baik. Nah itu. Baik, Pak Pahala. Mami, apa yang ingin disampaikan terakhir? Sudah yang Mami minta itu gimana? Tolonglah untuk memberikan keadilan kepada Ya, masyarakat. masyarakat kami. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Mami, Pak Pahala, terima kasih Ya, Pak. Ibu. Semoga kasus ini cepat selesai ya. Kita harapkan. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan kelompok tani yang saat ini mengklaim 75 hektar dari
300 hektar yang juga diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai milik mereka. Dan menurut pengakuan kelompok tani, mereka masih bertahan di lokasi ini karena mereka memiliki bukti yang kuat, dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan hak mereka. Seperti apa fakta lainnya terkait dengan sengketa lahan yang diperuntukkan sebagai sport center di Sumatera Utara? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, berdasarkan fakta yang kami temukan di lapangan, bahwasannya tanah yang diklaim oleh kelompok tani Sejahtera Deli Bersatu bukanlah ex HGU. Seperti apa dulunya tanah tersebut? Kami memiliki saksi sejarah yang dapat menerangkan kepada publik kondisi dan status tanah yang diklaim saat ini oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah milik mereka, aset pemerintah, dan juga akan dibangun kawasan sport center. Siapa saksi sejarah tersebut? Kami akan membawa Anda untuk menemui Samin yang lahir dan juga menetap di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang sejak 72 tahun silam. Ikuti kami terus dalam eksklusif Aktual Channel. Apa kabar Pak? Benar Pak Samin ya? Ya, Ya, saya Prasetyo Pak dari program eksklusif Aktual Channel. Boleh saya duduk Pak ya? Kita ngobrol ya. Ya, Pak Samin, kita mendapat informasi Bapak merupakan putra asli daerah di Desa Sena Pak ya, Ya. Batangkuis ya. Dan Bapak juga mengetahui sejarah seperti apa status lahan dahulunya Pak ya. Kita mendapat informasi tersebut. Benar Pak ya? benar. Pak Samin, Iya. benarkah dahulunya lahan yang ada di kawasan Desa Sena merupakan ex HGU secara keseluruhan Pak Samin? Keseluruhan saya nggak tahu, tapi yang tidak SGU saya ngerti. Ngerti Pak ya? Ya. Baik, ada rebutan antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan kelompok tani, Ya. di mana pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim bahwasannya ada 300 hektar lebih milik aset Pemprov, tapi ada kelompok tani juga yang mengklaim bahwasannya 75 hektar itu adalah milik kelompok tani. Tadi, ya. 75 hektar. 75 hektar. Betul. Benarkah yang 75 hektar ini ex HGU atau seperti apa dahulunya, Pak Samin? Ya, boleh katakan yang masuk SGU itu kelompok pengendara PTP, yang luar itu tidak HGU dia, memang bagian tanah kampung kelompok tani. Ya, Ya, kelompok tani. Terbatasnya pun ada batasnya. ada batas-batasnya dahulu Ada. Pak ya. Ada. Ya, sebelum kita masuk ke batas-batas di wilayah ini dahulunya kondisinya seperti apa Pak? Apakah ditanami sesuatu atau ini hamparan kosong? Ditanami, Ditanami Pak ya. ditanamin tembakau, tebu, akhirnya sawit. Berarti ada 3 jenis tanaman Pak ya, jenis secara tanaman. bergantian ya. Bergantian. Mulai dari tembakau, Tembakau, Tebu. terus sawit. sawit. Dari tahun berapa Pak? Tahun Bapak 50-an lahir? Sudah ada? Udah ada tahun 80 pokoknya udah tanam tembakau saya. 80 tanam Udah tembakau. tanam tembakau dia tanam 80. Habis tembakau dia lah di 80 tanam tebu. Tahun berapa tanam tebu Pak? Mulu 8 tebu kurang ingat saya itu. Kalau sawit ini lahan tanaman tahun 82, 84 tanaman sawit. Lahan sawit. Yang daerah kemari sebelah kelompok tani, perbatasan kelompok tani. Tapi kalau yang diklaim, lahan yang diklaim oleh kelompok tani saat ini, dulunya ditanami juga Pak oleh PTP. Ya, ditanemin. Dia janji menumpang. Menumpang ya? Menumpang. Tapi bukan milik Bangsa- PTP. Bukan. Baik, bagaimana Bapak bisa membuktikan bahwasannya lahan yang diklaim oleh kelompok tani bukan termasuk ex HGU? Karena kami dia menumpang, saya bikin karena jadi saya ambil, saya garap lah balik itu. Alasan apa yang menguatkan kesaksian Bapak ini bahwasannya dahulunya lahan yang dikuasai ataupun ditanami saat ini oleh kelompok tani bukan merupakan ex HGU, Pak Samin? Saya dulu nggak tahu, saya dulu dikerja di PTP.
Karyawan. Karyawan Pak ya. Tahun Karyawan. berapa Pak Samin? Tahun 80 saya masuk karyawan. Baik. Dari mulai tanaman sawit itu masuk karyawan saya di sini ditanam sawit. Ya kan? Jadi lantas itu ditanam sampai ke lahan kelompok tani. Jadi saya berjuang juga lah untuk mentanam kelompok tani saya ini. Jangan pula saya digarap orang itu pula lahan kami. Ya batas-batasnya Batasnya. yang di mana saja Pak? Bahwasannya mana yang milik PTP dahulunya, mana yang milik saat ini bukan ex-PTP. Iya, yang luar dari PTP ada itu parit dalam. Kemari itu ditanam PTP semua. Kalau yang ke sana enggak, bagian kelompok tani yang di bagian kawan kita itulah termasuk dia itu tanah amparan biasa udah termasuk tanah kampung. Tanah kampung Pak ya? Ya, tanah kampung termasuk karena kami yang garap dulu, bapak kan garap di situ dulu. Iya. Bapak garap di situ dulu semua saya bersihkan. Jadi udah namanya dah tua nggak sanggup lagi bagi-bagiin kawan-kawan lah siapa yang mau teruskan kalian ini. Saya nggak sanggup, udah tua. Baik. Tapi memang lahan tersebut bukan milik dari PTP Pak ya? Bukan milik dari PTP itu. Karena setahu saya karena saya kerja di PTP. Ya. Nah, dari mulai tahun 80 saya kerja di PTP itu, enggak saya tahu di mana lahan PTP. Soal hektarnya itu saya nggak tahu, kalau lahan luar ya mudah-mudahan saya tahu semua. Dari situ sampai dia ke desa baru, itu lahan luar semua, pelempeng jalurnya semua itu. Ya. Ada parit jalur semua. Kalau kita berbicara batasan ini Pak, ada desa Klumpang, ada desa Sena, ada juga desa ke arah Batangkuis Pak ya? Iya. Kalau kita berbicara batasan dari desa mulai dari mana Pak? Batasan X yang bukan ex HGU. Kalau arah yang di Batangkuis ini, tahu saya sampai sehingga Tanjung Merawa. Dan tembus di Batangkuis ini antara tembus kecamatan dari peringgan Desa Baru sama Tanjung Sari itu yang ke sana, kurang lebih dia lebarnya ada sekitar 25 hektar lebih pun lebarnya. Untuk panjangnya nggak tahu, kita panjangnya nggak pernah ngukur saya. Iya. Jadi orang namanya kita kawan banyak, kita bekerja rame-rame sama kawan. Udah kita kerjain aja, bagi-bagi sama-sama kita supaya ada tanaman kita, ada hasil kita. Nggak mungkin PTP yang ngambil ke situ. Berarti dulunya lahan yang saat ini ditanami oleh kelompok tani dulu sudah ditanami juga sama karyawan Pak ya? Sudah. Tapi memang benar lahan tersebut bukan ex HGU ya? Bukan luar SGU itu. Tapi ada masyarakat lain Pak selain karyawan yang menanami di wilayah tersebut? Ada ya, bagian kelompok tani yang karyawan ada, yang nggak karyawan ada. Bapak dulu mengetahui bahwasannya itu bukan ex HGU, pernah melihat dokumen atau apa Pak? Saya pernah dulu nengok dari peta. Saya dulu waktu bekerja pernah saya ikut di agraria sebagai perintis perbatasan semua. Iya. Dulu. Karena saya nggak megang petanya, jadi nggak tahu di mana yang jalur hijau dan di mana jalurnya HGU itu saya nggak paham memang. Karena saya ikut mengikuti dari kantor besar dari pusat dulu, saya diajak sebagai karyawan untuk tim pengukuran batas yang untuk tembus dari Tanjung Merawa sampai ke tepi laut di mana jurusannya lempengnya, itu saya ikut di agraria. Khusus dulu. untuk memetakan PTP? Iya, perbatasannya di mana gitu. Baik, dulu pengukurannya seperti apa Pak? Memakai alat apa? Pakai alat apalah? Satu, dia pakai apa? Dia pakai alat teropong, ya kan? Dan kami tarik meteran, ya kan? Karena bapak itu targetnya, kalau 4 orang kami kerja 4 km satu hari. Baik. Nah, selama 7 jam itu kami kerja 4 km. Dari mulai Tanjung Merawa sehingga sampai pinggir laut. Jadi membuat jalur paritnya itu parit batas induk. Maka selewat jalur induk ke sana, itu bukan HGU punya. Dan yang saat ini diklaim oleh pemerintah dan juga menjadi sengketa, ada parit induk di situ Pak? Ada. Di sisi mana Pak? Pokoknya kalau mulai dari sini dia, dari jalur 2, parit yang terbesar dia itu satulah, nggak ada lagi. Dekat perbatasan antara yang bikin kelompok tani ini, tinduk satu, sampai singgah ke Sungai Tuan sana itu. Percut Pak ya? Ya, enggak, Pantai Labu. Pantai Labu ya? Nah,
Jadi sekalian pembersihan dan pembatasan di situ semua. Saya kurang lebih ada 2 tahun ikut agraria saya dulu. Cuma saya kan nggak pandai orang sekolah SD. Kalau saya ngerti kan tahu saya karnya. Cuma ingat saya masih Masih ingat Pak ya? masih ingat. Apa dulu yang patokan-patokan bahwasannya ini titik yang punya PTP? Ya ini enggak jalur hijau. Apa buat menjaga. apa patokannya Pak? Patokannya di situ Saat itu pengukuran di peta itu ada gambar dengan dicoret gambar merah ataupun hijau. Di peta itu. memang ingat sudah ada Pak ya? Ada, dari peta itu saya tahunya. Saya tanya dari pusat. Pak ini gambar coret merahnya apa? Dan coret hijaunya apa? Saya bilang. Oh ini jalur hijau. Kalau merah ini bukan PTP, luar ini. Nah disitulah Bapak tahunya itu perbatasan yang manapun. Ya. Dan yang Bapak tanami bukan termasuk bukan HGU. Bukan HGU, luar HGU. luar HGU. Nah, Apalagi Pak selain peta yang membuktikan bahwasannya itu bukan HGU? bukan HGU itu karena dulu kan gini, maka kami dibatasi gitu supaya kelompok tani ini jangan nyerang kemari, jangan menyeberang ke HGU, jangan menyeberang melewati batas kan gitu. Ya. Ya setahunya ini batasnya. Jadi lantas orang itu pun menyerang juga ke sana, ya kami nyerang juga, sama-sama menyerang lah. Apa tuh Pak? Maksudnya itu karena dia dulu hutan, dipotong kayu lahan sampai rendah, maksudnya untuk turunnya mengobat tembakau supaya jangan sangkut, bukan landasan. Oh ada ininya Pak ya di situ, Iya, tapi ada bukan buktinya. landasan, nggak ada. Pokoknya setiap yang di tanah lahan petani ini semua dulu kayu semua, tinggi-tinggi gini, ini dipotong sama PTP, sama lahan gaya AGU, nggak boleh ditinggikan. Dia untuk turun pesawat ini maksudnya kan untuk ngobat tembakau itu supaya jangan sangkut. Selain dari peta dan juga paret besar tadi Pak ya, Iya. apa yang menandakan bahwasannya perbedaan antara ex-PTP lahannya dengan bukan lahan ex-PTP? Perbedaannya gini. Maka dia bilang karena perbedaan karena di sini udah ditanam sawit, di sebelah sana enggak. Kami lepaskan untuk tanam sawit. Baik, Nah, maka ya kami nggak kasih. kita kasih Pak ya. Nah, sempat juga orang itu nyerobot, ya kami lawan lah. Buat perlawanan, kami buangilah semua tanaman dia. Dan saat itu kan Bapak memegang peta Pak ya? Iya. Peta PTP. PTP. Lalu peta itu di mana Pak? di pusat sana kantor besar lah yang megang. Sekarang. Tidak dipegang oleh karyawan Pak ya? Tidak. Hanya sementara aja selama kerja itu, maka saya pegang itu, saya tanya itu. Ini sebetulnya kodenya begini apa Pak? Saya kan memang orang bodoh. Iya kan, bukan orang pintar. Saya sekolah SD. Oh ini begini. Ini batas ini kemari bukan HGU, hak kampung. Ini kemari nih, ini kok pinggir beteng begini, cuman ini caranya kok ada paret. Ini jalur hijau. Jadi boleh tempat tapi nggak bisa diperjualbelikan katanya. Oh gitu. Tidak bisa diperjualbelikan artinya memang Jalur hijau dia jalur pinggir hijau. pinggir sungai istilahnya. Baik. Itu yang saya ketahui, saya tanya semua. Saya tahu pertanyaannya karena saya waktu itu ngukur. Oh gitulah. Oke, bagi pedoman nama saya tahu nanti jalur mana yang tidak HGU. Dari Tanjung Merawa saya tahu semua ya. Mulai dari Tanjung Merawa Bapak Agak paham lah, pokoknya Mengukur, Pak, ya? ingat lah. Dari Tanjung Merawa sampai ke tepi laut. dan Bapak keluar dari sebagai karyawan PTP tahun berapa Pak? Saya 2009. 2009. Dan itu sudah tidak bekerja lagi dengan Tidak, PTP Pak ya? Udah dipensiun. Ya. Baik, terima kasih Pak Samin atas kesaksian memberikan penjelasan bagaimana status lahan dahulunya di kawasan Desa Sena, Pak Samin ya. Iya, iya. Sehat-sehat selalu Pak Samin, terima kasih. Iya. Ya, demikian saudara kesaksian yang baru saja kita dapatkan dari Samin, di mana beliau merupakan saksi sejarah yang dulunya memang lahir di sini dan sempat juga menjadi karyawan PTP dan juga sempat melakukan pengukuran secara langsung batas-batasan dari lahan milik PTP. Ya saudara, sebenarnya kita sudah mengkonfirmasi seperti apa status lahan dahulunya sebelum konflik antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu melalui Kepala Desa Sena. Namun Kepala Desa Sena tidak berkenan meskipun sudah berulang kali kita mencoba membuat
janji untuk wawancara, namun yang bersangkutan tidak berkenan diwawancara dengan berbagai alasan. Ya saudara, seperti apa kasus rebutan lahan yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan sport center dengan kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu? Bagaimana kajiannya dalam hukum? Kita akan mengupasnya bersama pemerhati hukum Thomas Tarigan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Pak Thomas, apa kabar? Kabar baik. Prasetyo Pak, dari Siap. program eksklusif Aktual Channel. Iya. Boleh kita ngobrol Pak ya? Silakan. Di luar atau dalam? Di dalam. Dalam. Silakan. Baik. Yuk ikuti kami terus saudara. Bisa nyokok belah ini. Bung adu sama bapak kasih bapak. Bang Baca studio. Iya. Iya, Pak Thomas. Iya. Kita akan mengkaji persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu, Iya. yang saat ini sedang bersengketa dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengklaim 300 hektar lahan adalah milik mereka dan akan dibangun untuk sport center Siap. untuk ajang ataupun event di PON 2025. Bagaimana Pak Thomas Tarigan mengkaji hal ini atau menganalisisnya? Iya, begini dulu. Pertama kita mendudukkan dulu persoalannya. Ada dua hal yang berbeda. Baik. Pertama dulu secara subjektif gubernur atau pemerintah provinsi mengklaim memiliki lahan 300 hektar di Desa Sena. Baru yang kedua adalah bahwa sebelum surat SK Gubernur itu terbentuk untuk sport center, bahwa di lahan itu sudah jauh sebelumnya, berpuluh tahun, sudah ada masyarakat tani yang bermukim dan bercocok tanam di wilayah itu. Nah ini kan harus dilihat dulu dari secara menyeluruh. Baik. Baru yang berikutnya adalah bahwa di atas tanah itu sudah ada sengketa yang dibawakan ke pengadilan. Pertama dulu adalah bahwa gubernur telah digugat oleh kelompok Nanang CS. Ada pihak sebelumnya Pak yang menggugat? Ada. Baik. Kita juga kemarin dapat informasi dari masyarakat Baik. yang menempati lahan di wilayah kelompok tani yang di wilayah disengketakan tersebut. Kepemilikan di situ berarti lebih dari satu klaimnya. Baik. Nah, ini klaim gubernur, klaim kelompok tani yang menempati sampai saat hari ini secara terus-menerus yang sudah berpuluh tahun, dan kelompok Nanang CS. Baik. Nah, kelompok Nanang CS menggugat gubernur. Ini kan sudah ada putusannya, bahkan sampai ke Mahkamah Agung kemarin. Nah, bersamaan dengan itu kelompok Nanang CS juga digugat oleh PTPN 2. Baik. PTPN 2, dan di sini dimenangkan oleh PTPN 2. Tetapi, ya kan, amar putusannya di situ dijelaskan bahwa tanah itu kan dikembalikan untuk negara. Bukan punya PTP berarti Pak? Bukan. Artinya putusan itu memang benar yang menggugat PTP, tapi amar putusannya yang kita dengar, ya, saya juga belum membaca putusan itu, bahwa itu tanah dikembalikan ke negara. Kalau memang seperti itu putusannya, berarti tanah itu adalah tanah negara bebas. Tidak ada klaim. Nah, lantas kita kembali ke masyarakat yang menguasai secara terus-menerus tersebut. Iya. Kelompok tani atau petani yang menguasai secara terus-menerus di atas lahan tersebut. Nah, menurut ketentuan di pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 60 tentang pendaftaran tanah, ya kan? Di sini kan diturunkan lagi di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97. Ya. Di pasal 24 ayat 2 dijelaskan apabila seseorang menguasai, ini dalam konteks baik itu tanah negara bebas maupun tanah negara bebas bersyarat. Bebas bersyarat dalam artian sudah ada hak di atas lahan tersebut, tetapi karena pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria itu tanah itu terlantar,
ya kan? Karena tanah tersebut terlantar, maka hapuslah hak kepemilikan yang di atas lahan itu dan harus diberikan kepada orang yang menguasai dengan itikat yang baik secara terus-menerus tersebut. Ya. Berarti haknya sekarang adalah milik kelompok tani Sejahtera Deli Bersatu. Harusnya seperti itu, karena ini kan tanah negara bebas. Dikembalikan kepada negara itu amar putusannya. Dikembalikan ke, berarti kan tidak ada masalah sebenarnya di atas lahan tersebut. Kenapa masih ribut? Kalau analisa hukumnya, kalau memang fakta hukumnya seperti itu putusannya, tanah ini harusnya dikembalikan kepada masyarakat atau kelompok tani yang menguasai di lahan tersebut secara terus-menerus. Minimal 20 tahun. Dan kita lihat bahwa penggarap yang ada di situ adalah sebahagian memang penduduk asli di situ. Dan ada juga mantan atau ex-karyawan PTP yang jauh-jauh sebelumnya sudah menempati mungkin lebih dari 20 tahun. Ya, melihat regulasi yang Bapak jelaskan tadi, mengapa pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih berusaha keras untuk merebut 75 hektar ini yang sudah dikuasai oleh kelompok tani? Makanya kan harus ada dasar hukum yang jelas. Nah, kemarin Pemprov Su menggunakan alasak itu sertifikat surat dari BPN ya. Surat apa namanya? Hak menguasai ya. Hak pakai. Nah, hak pakai itu informasinya yang kita dengar kemarin secara subjektif itu kan sudah dicabut oleh BPN. Ya. Terus apalagi misalnya yang yang mendasari secara hukum Pemprov ingin menguasai lahan yang sudah ada hak di atasnya. Hak tanda kutip di sini harusnya itu diberikan kepada kelompok tani yang sudah menguasai secara terus-menerus lebih dari 20 tahun tersebut. Ya. Artinya di sini kalau Bapak melihat ini kan gaweannya Pemprov, Pak ya? Iya. Gubernur ini tidak mengetahui atau seperti apa? Kalau dalam konteks itu bisa jadi gubernurnya juga kurang paham. Harusnya kan bidang hukum di gubernur itu melakukan pemaparan. Harusnya Pak Thomas ya? Iya. Dan yang terjadi adalah secara objektif dia harus menjelaskan secara komprehensif. Mulai dari gugatan Sinanang CS 87 hektar, baru gugatan dari pihak PTP maupun keberadaan masyarakat atau kelompok tani yang sudah ada sejak dahulu di lahan tanah tersebut. atau ada kemungkinan ini adalah mereka tetap memaksa dan kemungkinan ada ikut campur dari pihak pemerintah desa dan juga pihak lainnya untuk memang ada tujuan lain selain pembangunan dari sport center ini. Bisa jadi. Tapi dalam konteks itu kan terlalu subjektif saya mengomentarinya. Tapi bisa jadi juga. Baik. Karena kan Pak Jokowi juga sebenarnya sudah menekankan tahun 2017 sudah keluar peraturan presiden tentang penyelesaian konflik agraria, dan komitmen Pak Jokowi ini dipertegas lagi dengan dikeluarkannya peraturan presiden 2018 ketika itu. Bahkan dia membentuk satuan gugus tugas yang diantaranya beberapa kementerian, Menteri BUMN, Menteri Agraria, bahkan mungkin dari kepolisian, Kapolri dan Pangdam, KSP sebagai leading sektor dalam penyelesaian ini sudah sudah menyelesaikan beberapa perkara-perkara konflik tanah, bahkan yang sudah mendaftar, yang sudah dalam tanda kutip mendaftar, artinya dari seluruh konflik-konflik ini yang sudah masuk ke KSP ketika itu ada sekitar 1.250-an perkara yang meminta penyelesaian di luar penyelesaian di pengadilan, non litigasi. Dari 1.250-an itu 1.250 dari Sumatera Utara, terbesar se-Indonesia konflik agrarianya. Baik, Pak Thomas, kalau kita melihat ya secara pandangan ke depannya, mungkinkah pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun Gubernur Sumatera Utara nantinya akan bisa berhadapan dengan hukum karena memaksa tanah ini menjadi hak milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Begini, bisa saja semua terjadi karena
tanah itu kan ada yang menempati, dan mereka kelompok tani tersebut menempatinya bukan 1-2 hari, bahkan berpuluh tahun. Nah, mereka juga kan memiliki dasar. Ada sebagian yang memang surat penguasaan fisik, ada sebagian yang memang membeli dari penggarap yang lama. Nah, mungkin aja dasar-dasar itu bisa menjadi dasar untuk mempertahankan hak-hak mereka, karena memang kita melihat sebenarnya nggak ada masalah di atas lahan itu. Baik. Terakhir, Pak Thomas Tarigan, apa yang ingin disampaikan ataupun ada pesan untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Kalau pesan khusus tidak ada, tapi saya hanya memberi pandangan secara nasional, bahwa Undang-Undang Dasar 45 di alinea kedua itu menjelaskan bahwa kemerdekaan, menghantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan ini kan untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Adil dan makmur di sini turunannya diatur di dalam pasal 33 ayat 3 itu tadi. Nah, artinya apa? Bahwa bagaimana menuju masyarakat adil dan makmur apabila rakyat ini tidak punya tanah sebagai alat produksi. Nah, jangan nanti hanya jadi slogan Indonesia tanah air beta. Nah, tanah masyarakat tidak punya, air pun beli. Bagaimana menuju Indonesia adil dan makmur itu? Nah, disinilah Pak Jokowi sebenarnya sudah arif dan bijaksana memikirkan jauh sebelumnya dalam menyelesaikan konflik ini, agar masyarakat juga terlindungi hak-haknya, diberikan alat produksinya untuk menuju masyarakat adil dan makmur itu tadi. Menerjemahkan Undang-Undang Dasar 45 kita di alinea kedua tersebut. Baik, terima kasih Pak Thomas telah memberikan analisis hukumnya terkait dengan kasus ini. Semoga ini kita doakan cepat selesai Pak Thomas ya. Terima kasih. Baik, sampai jumpa Pak Thomas. Seperti itu. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan pemerhati hukum Thomas Tarigan, di mana analisis beliau menyatakan sebenarnya kasus dari sengketa lahan yang ada di Desa Sena antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan kelompok tani sejahtera Deli Bersatu ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan dengan melihat putusan-putusan sebelumnya, di mana ada perkara Nanang CS yang telah menggugat dan juga telah digugat oleh PTPN, dan juga hasil putusannya adalah tanah yang digugat tersebut sudah dikembalikan ke negara, bukan PTPN. Artinya tanah ini bebas dimiliki oleh siapapun, dan kelompok tani sejahtera Deli Bersatu sudah memiliki kekuatan hukum, di mana mereka telah menempati lahan ini lebih dari 20 tahun. Ya saudara, ternyata di kawasan yang akan dibangun Sport Center oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukan hanya gugatan antara pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak kelompok tani sehingga pembangunan kawasan Sport Center ini terkendala, tetapi banyak ada permasalahan lainnya yang ditemukan di lokasi ini. Salah satunya adalah pemakaian ataupun penyalahgunaan anggaran untuk pembangunan Sport Center. Seperti apa penyalahgunaan anggaran ini? Kita akan menjumpai Ketua Investigasi Lingkar Indonesia, Edi Simatupang. Pak Edi, apa kabar? Ya, apa kabar, baik Pak Ya. Setio. Iya. Pak Edi, kita saat ini berada di kawasan yang rencananya akan dibangun Sport Center oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Benar Pak Edi ya? Bener. Dan ternyata tidak hanya permasalahan gugatan antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak kelompok tani, tetapi ada juga temuan, salah satunya adalah penyalahgunaan anggaran, Pak Edi ya? Ya. Seperti yang Pak Edi investigasi. Iya. Temuan apa itu, Pak Edi Simatupang? Jadi gini, jadi sejak adanya rencana wacana Bapak Gubernur ya, Pemerintah Pusat untuk daerah ini dikatakan tempat untuk daerah olahraga, Baik. Deli Serdang ya. Jadi di sini ada anggaran yang dialokasikan ke daerah Desa Sena ini pematangan lahan. Jadi pematangan lahan itu kita telusuri tahun 2020, tahun 2019 itu sudah direncanakan. Baik. Dan ditenderkan tahun 2020. Sudah ada tender ya Pak ya? Sudah ada itu yang menang? DLPSC. Udah, pemenangnya itu rekanan PT Megabus.
dia beralamat di Medan dengan nilai HPS 17 miliar 500 504 987 419,86 dengan angka nilai penawaran 16 miliar 441 256 66434. Nah, itu untuk pematangan lahan di Desa Sena, tempat lokasi yang untuk dibangun sport center. Masalahnya apa Pak Edi? Sekarang pemesanan yang kita telusuri ya, pematangan lahan, kita udah investigasi kepada warga masyarakat, baik petani yang berdomisili di sini ya. Sudah keliling Pak Edi ya? Sudah. Ujung yang namanya lahan 300 hektar untuk lahan sport center, yang sekarang namanya ini sekarang kawasan olahraga Deli. Dulu tuh sport center namanya. Itu dengan nilai anggaran itu pembangunannya 2,9 miliar. Ya. Dengan itu kalau kita lihat kan itu gapura. Ada kantor sport center, ada 2 ruangan sama gapura, itu nilai 2,9 miliar. Dengan PT pemenang, PT Duta Sumatera Perkasa. Baik. Nah, jadi saya telusuri baik di kawasan seberang jalan sama sini, namanya pematangan lahan saya tidak menemukan. Baik warga masyarakat, kelompok tani tidak ada yang mengetahui di mana ada lokasi namanya pematangan lahan dari Pemprov. Baik. Untuk memperjelas kepada penonton kita Pak Edi, Ya. pematangan lahan itu seperti apa definisinya Pak Edi? Definisi pematangan lahan gitu. Itu lahan ini kan kayak gini. Kalau kita lihat sekarang nih lokasi ini ya. Baik. Ini lahannya kan ada gambut, ada yang curang, ada apa ya, nggak rata. Jadi itu lahan itu diratakan, dipadatkan, ditimbun supaya untuk lokasi pembangunan gedung. Ini kan direncanakan untuk pembangunan gedung olahraga. Berarti ada item proyek pekerjaan, ada gedung sana untuk panah, untuk kolam renang, untuk lahan stadion sepak bola. Kan dia ada macam-macam lahan. Ya. Makanya lahan tuh diratakan dulu, dipadatkan. Baru ada konstruksi pembangunan. Jadi kalau sekarang ini tahun 2022, Pemprov ada tender untuk di sini. Dan tidak ada pengerjaan proyeknya Pak Edi? Bukan, masih proses tender. Ya. Cuma yang kita tanya kan ini bulan 8 nanti ada pemenang. Ya. Kan sekarang lagi proses tender, lagi prakualifikasi. Ya. Lahan di mana yang nanti akan dibangun? Saya nggak tahu. Lahan di mana? Makanya saya sudah menyurati Dinas Pemuda Olahraga Sumut. Saya ingin mengetahui di mana letak lokasi titik pematangan lahan tahun 2020. Dan untuk apa? Venue apa? Venue apa? Apa yang untuk apa? Selanjutnya gitu. Untuk dibangun, item pekerjaan apa yang mau dibangun di lokasi itu. Baik. Jadi sekarang saya menggali kepada warga masyarakat, sama sekali mereka tidak mengetahui di mana letak lahan mereka nggak tahu. Pak Edi menduga ini ada permainan Pak ya? Ada penggelapan uang ya? Saya menduga, bukan saya bilang fiktif, ya. Saya nggak mudah fiktif. Cuma gini, mungkin ada pematangan lahan di daerah itu. Cuma Pemprov tidak transparan atau tidak publikasikan kepada warga masyarakat ini pematangan lahan untuk lahan pembangunan gedung apa, lahan ini dibangun untuk lokasi apa, nggak ada. Baik Pak Edi, terima kasih Pak Edi atas informasi yang diberikan kepada penonton kita, dan juga ini semoga menjadi masukan Pak ya, masukan untuk pihak aparat penegak hukum Pak ya, agar terus memonitor, dan juga jika ditemukan ini menjadi temuan, maka cepat ditindaklanjuti, benar Pak Edi ya? Tadi investigasi saya ke lapangan atau saya konfirmasi kepada pihak tertentu, ini sekarang lagi ditangani pihak penegak hukum, khususnya Poldasu. Sudah Pak Edi. Tapi saya belum menelusuri ke Poldasu, belum menyurati, ya, sampai tahap di mana mereka menangani kasus ini. Saya nggak tahu. Baik juga di Kecamatan Tinggi, saya sudah menelusuri bahwa mereka tidak ada menangani masalah sport center yang ada di Poldasu. Baik ganti rugi lahan, baik pematangan lahan, sekarang semua lagi tangani Poldasu. Saya nggak tahu perkembangan bagaimana. Lalu desakan Pak Edi untuk aparat Minta apa? kalau itu udah ditangani pihak Poldasu, ya minta agar pihak Kapolda serius menangani masalah ini, karena ini masalah pelik. Ini masalahnya untuk arena item, untuk nama Sumatera Utara, Indonesia khususnya kan. Baik. Nah, jadi kalau ini cuma batal hanya gara-gara segelincir permasalahan matangan tidak ada, ganti rugi juga nggak jelas gimana, kita nggak tahu bagaimana bangsa ini. Saya mintalah kepada Bapak penegak hukum khususnya Kapolda kan, kalau ini udah ditangani pihak Poldasu, minta ini tolong itu ditelusuri.
Baik, terima kasih Pak Edi atas Ya. informasinya kepada kami. Ya. Sampai jumpa Pak Edi. Yuk, makasih. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Investigasi Lingkar Indonesia Edi Simatupang yang menyatakan bahwasannya ada temuan di sini, yaitu temuan dari dana pematangan lahan yang sampai sekarang juga tidak diketahui lahan mana yang dimatangkan oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Setelah kami menelusuri fakta konflik lahan yang terjadi di Desa Sena antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pihak kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu, ternyata kami menemukan bahwasannya tanah yang diklaim 75 dari 300 hektar yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bukan termasuk ex-HGU. Meskipun ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwasannya lahan yang diklaim oleh kelompok tani bukan ex-PTP, namun pemerintah masih berusaha untuk merebut lahan tersebut agar menjadi aset pemerintah untuk dibangun menjadi kawasan sport center. Dari lapangan kami mengabarkan fakta, Anda yang menilai. Tetap saksikan terus program eksklusif Aktual Channel. Saya Prasetyo. Sampai jumpa.